penolong yang paling agung, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah kita menyelamatkan agama saudara kita, menyelamatkan agama sesama kita. Ini bentuk pertolongan yang paling agung, pertolongan yang paling besar. Bukan dikatakan menolong yang paling besar, kita memberikan apa yang mereka butuhkan berupa perbendaharaan dunia, harta kekayaan. Ternyata itu bukan. Kita menolong saudara kita yang paling besar, yang Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, adalah saling memberikan nasihat ini, saling mengingatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya tidak terkecuali berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang berilmu, wa amilus solihat, dan beramal saleh, mengamalkan apa yang dia ilmui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa tawassaw bil haqq, kemudian saling menasihati di dalam kebenaran. Lihat, Allah mengecualikan di antara orang-orang yang rugi di dunia ini, dalam kehidupan dunia, di antaranya siapa? Yang tawassaw bil haqq, saling mengingatkan di dalam kebenaran. Bukankah ini sebuah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita? Bukankah kerugian itu jauhnya kita dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tatkala Allah selamatkan kita dari kerugian yang Allah katakan innal insana lafi khusr, sungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Di antara yang dikecualikan adalah orang-orang yang saling mewasiati di atas kebenaran, saling menasihati di atas al-haqq, wa tawassaw bis sabr, dan bersabar ketika dia memberikan nasihat dan arahan kepada saudaranya. Inilah nikmat terbesar ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang patut kita syukuri atas nikmat ini. Allah berikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita orang-orang yang mau menunjuki kita jalan kebenaran. Ini merupakan nikmat yang tidak terhingga. Bukankah nanti di akhirat, di hari kiamat, akan ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Tidak punya harta? Tidak punya kedudukan? Atau bukan dari nasab yang bagus? Apa sebabnya dia diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Naam? Mengada-ada suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan datang kepadaku, kepada telagaku, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengenal mereka dan mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa? Ternyata ada di antara orang-orang yang datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diusir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, innahum minni, sungguhnya mereka dari golonganku, dari umatku, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak
Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Maka lihat, begitu banyaknya orang-orang yang mengira dalam mengamalkan suatu amalan, kemudian mereka menyangka bahwasanya itu akan mengantarkan mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata justru sebaliknya. Mereka justru akan diusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mengamalkan suatu amalan yang tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan akibat terburuk dari mengamalkan sesuatu yang tidak ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dari sinilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita untuk saling menasihati dan saling mengingatkan. Ketika kita melihat saudara kita melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan yang dinilai sebagai sebuah ibadah yang tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW, kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dicintai untuk dirinya. Kalau dia cinta dirinya berada di atas al-haq, selamat dari ketergelinciran, maka dia pun harus cinta saudaranya berada di atas kebenaran, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya dari nasihat itu adalah sebagai wujud rasa cinta kita kepada saudara kita, bukan karena kebencian, bukan karena ingin merasa paling benar, tidak, sama sekali jauh dari hal itu. Orang-orang yang menginginkan atau yang mengingatkan kita, menasihati kita, pada dasarnya mereka menginginkan kebaikan untuk kita. Yang seharusnya orang-orang yang diberikan peringatan dan nasihat itu merasa senang dan bangga, ternyata ada orang-orang yang mau menginginkan kebaikan untuk kita. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang mengingatkan dan menasihati kita, bukannya kita berkecil hati, kita harus merasa senang. Ternyata ada orang yang inginkan untuk kita kebaikan, tidak mau kita melakukan kesalahan, tidak mau menjadi orang yang merugi di akhirat kelak, tidak mau menjadi orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, lewat kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan berupa nasihat-nasihat dapat bermanfaat, dapat kita amalkan dan menjadi pencerahan bagi kita agar kita beragama sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi ya ikhwah, agama kita adalah agama yang tegak di atas nasihat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Bagian terbesar agama kita, agama Islam adalah nasihat. Maka setiap kita punya kewajiban untuk saling menasihati, saling mengingatkan, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nasihat. Dan yang harus kita fahami, berdakwah itu bukan semata-mata kita hanya duduk atau berdiri di atas mimbar, kemudian kita menyampaikan makalah dan yang lainnya, baru katakan berdakwah. Berdakwah itu dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan syariat. Antum sampaikan kepada orang per orang nasihat, antum ajarkan, antum sampaikan sebuah hukum,
antum sampaikan sebuah permasalahan, jelaskan kepada siapa saja apa yang kita dapatkan dari ilmu yang kita pelajari. Ini dakwah dan ini nasihat. Dan kita semuanya berkewajiban untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tugas dakwah ini bukan semata-mata dibebankan kepada seorang dai, muballigh, alim, bahkan kepada penuntut ilmu yang masih pemula sekalipun dia punya kewajiban untuk berdakwah selama dia berdakwah sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia miliki. Sering saya sampaikan bahwasanya apa yang antum dapatkan di majelis ilmu, antum pulang ke rumah sampaikan ke anak istri. Ini bentuk apa? Dakwah. Dan ini bentuk tadzkir, nasihat. Jadi nasihat itu nggak mesti harus antum duduk resmi di hadapan khalayak, sering saya tanyakan, berapa kali di antara kita pulang rumah, duduk bersama anak istri, jelaskan satu ayat atau satu hadis? Sudah dilakukan? Hah? Yang sudah, alhamdulillah. Yang lain? Ini yang bagi yang apa namanya punya anak istri, yang belum punya. Berarti segera. Karena orang yang pertama kali yang harus kita nasihati adalah anak istri kita. Banyak di antara ikhwah, masya Allah, rajin ke tempat-tempat, ke majelis-majelis ilmu, tapi anak istrinya terkadang tidak diperhatikan, seakan-akan tidak dinasihati. Ayolah ikhwah, menuntut ilmu itu bukan semata-mata kita datang ke majelis ilmu kemudian kita pulang tanpa membawa pengaruh. Di mana agama itu yang dibangun di atas nasihat? Kalau demikian adanya, antum pulang rumah, sampaikan ke keluarga. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang pertama kali diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keluarganya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan, berikan nasihat kepada keluarga-keluarga dekat. Bukan kepada orang lain dulu. Keluarga dekat. Banyak di antara ikhwah yang masya Allah hirisnya untuk memperhatikan temannya, mengajak temannya, tapi keluarganya terkadang diabaikan. Sekedar untuk duduk menyampaikan satu dua ayat, satu dua hadis, apa yang dia mengerti dari yang dia pelajari di majelis-majelis ilmu. Jarang yang mau mempraktekkan ini. Di mana agama yang dibangun di atas nasihat kalau demikian adanya? Dia menuntut ilmu dan tidak sama saja keadaannya atau keadaan keluarganya, tidak ada perubahannya. Masih ada istrinya yang terkadang masih tabarruj, anak-anaknya tidak diperdulikan,
tidak dididik, tidak diperhatikan. Tidak ada bedanya antara anaknya dengan orang-orang awam. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sama. Terus mana asar nasihat, asar ilmu yang dia dapatkan? Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban atas ilmu yang kita dapatkan. Satu ayat yang kita tahu, satu hadis yang kita fahami, kemudian kita tidak sampaikan kepada orang-orang yang paling utama bagi kita, paling dekat dengan kita, maka hati-hati. Kita akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah. Allah Subhanahu wa taala katakan, bagi orang-orang yang mengerti, yang tahu ilmu, kemudian dia sembunyikan, dia tidak sampaikan, entah dia mengulur-ngulur waktu, atau memang dia tidak ada kepedulian, tidak ada peka terhadap ilmu yang dia miliki, yang dia punya, yang dia ketahui, itu ancamannya keras. Kita perhatikan dalam suratul Baqarah ayat 159. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan-penjelasan Alkitab. Ini ayat ini turun kepada siapa? Kepada ahlu kitab, orang-orang Yahudi. Yang mana mereka menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan jelaskan dalam kitab-kitab mereka tentang hukum rajam, tentang datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh apa saja yang bisa melaknat dari makhluk ini. Berarti apa akibatnya kalau kita menyembunyikan atau tidak menyampaikan apa yang kita mengerti, apa yang kita ketahui? Apalagi kepada anak istri kita. Ini tanggung jawabnya besar. Apa akibatnya? Ketika kita menyembunyikan apa yang kita ilmui, yaitu apa? Dilaknat. Siapa yang melaknatnya? Allah. Apa sih bentuk laknat Allah? Apa arti laknatnya Allah? Dijauhkan dari rahmat. Kalau dijauhkan dari rahmat berarti kemana? Kenapa demikian? Kalau kita dijauhkan dari rahmat, berarti kita dijauhkan dari surga. Dijauhkan dari surga. Karena apa? Kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, bukan dengan amal kita. Makanya jangan kita berbangga dengan amal-amal kebaikan kita. Saya telah melakukan ibadah ini, ibadah itu. Kita sebut ibadah kita. Saya sudah bersedekah, sudah berinfak, sudah berjihad. Ya. Semua itu tidak akan mampu masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga Allah, rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga dengan amalannya. Ya. Tidak masuk surga dengan amalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga dengan
rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wajibnya kita untuk menasihati dan mengingatkan. Apalagi manfaat dari nasihat, manfaat dari berdakwah ini banyak sekali. Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis, di antaranya Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili. Man dalla, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, man dalla ala khair falahu ajru fa'ilihi, maka bagi dia pahala orang yang mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk Nabi SAW, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, falahu ajru man tabi'ahu, maka bagi dia pahala orang-orang yang mengikutinya. Pahala orang yang mengikutinya, kata Nabi SAW. Falahu kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Ketika kita mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada al-haq, makanya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya ketika kita bahas kitab As-Sawarif Anil Haq, yang butuh terhadap dakwah itu bukan orang yang mendengarkan atau yang disampaikan kepadanya dakwah, tapi yang paling butuh kepada dakwah itu adalah siapa? Orang yang berdakwah itu sendiri. Maka sangat keliru kalau ada seorang dai merasa dia dibutuhkan. Yang butuh terhadap dakwah adalah dai itu. Dakwah tidak butuh kepada dai. Artinya seandainya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haqq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang tegak di atas al-haqq, yang mana tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang berada di atas al-haq ini, siapapun yang merendahkan, menghina mereka atau menyelisihinya sampai datang perkara Allah, sampai datang hari kiamat. Artinya akan senantiasa ada dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus tegak di atas tentang Islam ini. Islam ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sudah diserang lewat pemikiran kita, seperti yang dilakukan oleh para tukang ramal yang berkedok ustadz. Kalau berkuasa fulan akan seperti ini fulan, negara ini. Kalau di tahun sekian sampai tahun sekian masih berkuasa fulan, negara ini akan seperti ini dan itu. Ini ramalan.
Sementara ramalan itu kita disuruh apa? Hah? Disuruh apa? Tentang ramalan ini. Bukan ramalan cuaca ya. Diperintahkan untuk apa? Meramal perkara-perkara gaib. Diperintahkan untuk diingkari. Diingkari. Ya. Kalau berkuasa fulan, nanti pada tahun sekian dan sekian negara Indonesia akan seperti ini, Ahlus Sunnah akan dibantai, akan seperti ini dan itu. Ditakut-takuti. Ya ikhwah, kita yakin agama Allah pasti ditolong. Kewajiban kita belajar, berdakwah, menyampaikan kebenaran, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harus memikirkan ini, memikirkan itu, berandai-andai. Kewajiban kita lakukan dakwah ini, tuntut ilmu, pelajari, dan kita harus yakin bahwa akan senantiasa ada pada umat Nabi SAW yang tegak di atas kebenaran. Itu tidak bisa dipungkiri. Artinya seandainya ada seorang dai mengatakan, saya enggak mau berdakwah, biar saja orang-orang tersesat, Allah tetap akan apa? Munculkan dai-dai yang lain yang menolong agamanya. Artinya sekali lagi, yang butuh terhadap dakwah itu adalah dai itu sendiri. Yang butuh terhadap dakwah kita. Ketika kita menyampaikan, lihat hadis Nabi SAW katakan tadi, man da'a ila hudan kana lahu minal ujuri mithla ujuri man tabi'ah la yanqusu min ujurihi syai'. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang dia dakwahi tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit. Dan sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, ini makanya hati-hati. Kita menyampaikan kesesatan. Ketika kita mendakwahkan sesuatu yang tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu minal ism, maka bagi dia dosa mislu athamin man tabi'ah, seperti dosanya orang-orang yang mengikutinya, la yanqusu min athamihim syai', tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka orang yang mencetus perbuatan buruk yang kita saksikan di televisi, di media, orang-orang yang beribadah semaunya, seenaknya, bahkan sekarang sudah dicampur adukan, ya, bolehnya mereka untuk berselawat di gereja-gereja, iya dan billah, ini kekufuran, ya. Mereka menganggap ini ibadah yang mengantarkan mereka kepada surga karena dianggap ini perbuatan baik, menyenangkan hati orang lain. Ya ikhwah, kita berbicara menyenangkan hati orang lain, bukan menurut selera kita. Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang hamba, itu bergantung kepada syariat, sesuai dengan syariat, bukan menurut kehendak dan semaunya kita. Nah, ibadah-ibadah yang mardud, yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan mereka sama sekali tidak mendapatkan atau membawa manfaat sedikit pun, justru kerusakan. Dan orang yang pertama kali mencetusnya, dia akan terus terbebani oleh dosa orang-orang yang mengikutinya, yang mengamalkan walaupun dia telah mati ribuan tahun yang lalu.
Ini bahayanya kita mencetus suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Ya. Siapapun yang melakukan amalan itu, termasuk mengadakan hari-hari besar yang tidak ada petunjuknya dalam Islam, yang mencetusnya pertama kali, ini mendapatkan terus dosanya berapa ratus, berapa ribu, berapa juta, berapa miliar orang, bahkan triliunan manusia. Yang melakukannya, dia mendapatkan dosa orang per orangnya. Oleh sebab itu, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita untuk menyampaikan al-haq ini. Maka ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang ingin Anda sampaikan, ya, nasihat yang paling penting bagi kita, yaitu kita ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah, mau sholat, mau puasa, mau haji, mau zakat, mau bersedekah, mau berinfak, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya, bukan karena manusia. Apalagi kalau niatnya benar-benar dalam amalan itu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat kita dalam setiap amal perbuatan kita, termasuk dalam berdakwah. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita mengajak manusia karena Allah, kita mengajak manusia karena berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa berharap dari sisi dunia sedikit pun. Makanya ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan karena Allah, maka qabul, diterima, dan orang-orang yang mendengarkannya akan istiqamah insyaallah ta'ala. Namun sebaliknya, tatkala yang kita inginkan bukan karena Allah, bisa jadi ini merupakan sebab ketergelinciran dari jalan kebenaran. Maka oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan lillah, termasuk kita datang ke majelis ilmu ini semata-mata niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, niatkan untuk Allah, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan tidak harus menunggu luang, tapi kita meluang waktu untuk belajar tafakkur. Karena dengan belajar kita akan diselamatkan dari ketergelinciran. Tatkala kita jauh dari majelis ilmu, maka sedikit demi sedikit dia akan dijauhkan dari kebenaran. Adzan dulu.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nasihat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia untuk kita, dan kita jadikan dunia itu membantu kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inna haula yuhibbunal ajilah. Sungguhnya mereka, orang-orang kafir itu sangat menginginkan, cinta terhadap hal-hal yang disegerakan, itu dunia. Wa yadaruna wara'ahum yauman thaqila. Dan mereka tinggalkan, mereka membelakangi hari yang paling berat, itu hari kiamat, kehidupan akhirat. Seorang muslim, orang mukmin, dia mencintai akhirat, dia tinggalkan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan dunia, bukan berarti kita tidak boleh mencarinya. Boleh. Bahkan di antara para sahabat ada yang kaya raya, ada yang kaya raya, tapi apa? Kekayaan mereka simpan di telapak tangannya, mereka genggam dengan kedua tangannya. Jadi tidak berada di tangan kita, tidak dijadikan dunia itu berada di dalam hati. Ya. Ini yang harus kita lakukan, bahwasanya kita jadikan dunia di genggaman. Ya. Sekali lagi, dunia diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu kita menuju negeri akhirat. Kita tidak hidup lama di dunia. Umur kita hanya 60-70 tahun, atau bahkan kurang dari itu, atau lebih dari itu sedikit. Dan kita akan berjalan menuju negeri akhirat. Ya. Oleh sebab itu, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau demikian dunia itu diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita jadikan dunia semata-mata untuk jembatan menuju negeri akhirat. Artinya kita manfaatkan dunia ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dunia melalaikan kita. Kita hidup di mana manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia, dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan tidak berlomba-lomba dalam urusan dunia, lalu kenapa ada cinta dan benci mereka hal mungkin kerugian dalam dunia, kita tidak akan peduli, tidak akan mempengaruhi cinta kita kepada saudara kita. Tapi kalau ada sesuatu dalam perkara dunia yang dikurangi atau merasa dirugikan, kemudian berubah cinta kita, maka ketahuilah kita bukan cinta karena Allah, tapi justru cinta karena dunia.
Kita jadikan dunia sebagai wasilah, sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tujuan. Lihat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak keinginan kami, cita-cita kami, dan jangan jadikan dunia ini sebagai puncak pengetahuan kami. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kekayaan, sebagaimana juga berlindung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wal faqr. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kekayaan dan juga fitnah kefakiran. Fitnah kekayaan fitnah, kefakiran juga fitnah, bisa menjadi fitnah. Fitnah kekayaan jelas. Bahkan Nabi SAW mengatakan, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran aku khawatirkan kepada kalian, atas kalian, yang menimpa kalian, walakinni akhsha, akan tapi yang aku khawatirkan, an tubsata alaikumud dunya, dibukakan bagi kalian dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba mengejarnya. Fatulhikum kama alhathum, kemudian dunia itu telah membuat mereka lalai, atau dunia itu akan membuat kalian lalai sebagaimana dunia telah membuat mereka lalai. Dalam riwayat yang lain, fatuhlikakum kama ahlakathum, dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka perhatikan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan, apa yang kita lakukan, untuk siapa? Untuk negeri akhirat, atau kita bangun dunia kita? Kalau untuk akhirat, kita dari perkara dunia ini kita pergunakan untuk akhirat kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi bekal kita bangun, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita sekolahkan anak-anak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, di sekolah yang di situ diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kita infakkan harta kita di jalan Allah. Namun kenyataannya tidak demikian pada sebagian orang. Pada sebagian orang. Karena apa? Kalau berbicara infak untuk anak-anaknya di sekolah-sekolah yang sifatnya duniawi, besar. Bahkan menghabiskan biaya besar, ratusan juta. Dan mereka tidak peduli. Tapi kalau giliran ketika mereka infakkan harta mereka untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang di situ diajarkan Al-Quran dan Sunnah, terkadang minta apa? Minta keringanan. Ana pernah membaca kisah yang diceritakan oleh Ustaz Abdullah Zain, hafizahullah ta'ala. Ada seorang wali minta keringanan biaya anaknya yang masuk pondok, sementara dia ini orang berada. Ternyata usut punya usut, dia sudah menghabiskan biaya ratusan juta untuk biaya masuk anaknya yang masuk kuliah kedokteran. Ratusan juta. Karena sudah
banyak biaya, besar biaya yang dia keluarkan, sehingga dia datang ke pondok pesantren untuk minta keringanan. Lihat bagaimana hirisnya dalam perkara dunia, dan mereka mengabaikan perkara apa? Perkara akhirat. Kemudian terkadang mereka berkilah, kita nggak cinta dunia, ini kan sebagai wasilah supaya nanti bisa beramal dengan ilmunya dan seterusnya, dengan alasan-alasan yang mudah-mudahan benar. Tapi kenapa tidak dilakukan demikian terhadap ilmu din, ilmu agama? Kenapa tidak berbahasa atau mengatakan bahwasanya mudah-mudahan dengan saya berinfak menyekolahkan anak saya di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, nanti dia akan menjadi orang yang alim, menjadi dai, mubalik, yang bisa mengajak manusia kepada kebenaran, dan itu menjadi pahala jariah bagi orang tuanya. Kenapa dalam urusan dunia kita, masya Allah, berhayal gitu ya, bahwasanya ini akan bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita, padahal yang jelas-jelas nyata mengajarkan Al-Quran. Lihat Nabi SAW mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar ilmu apa? Kedokteran. Ilmu Quran dan mengajarkannya. Walaupun kita memasukkan anak kita ke pondok-pondok pesantren, tidak mutlak mereka menjadi anak yang soleh, anak yang menjadi menjadi dai, mubalik, enggak. Tapi kita berharap, enggak mutlak. Banyak juga yang keluar pondok pesantren bahkan lebih buruk daripada orang-orang yang sekolah di sekolah-sekolah umum. Tapi kita punya ikhtiar, ada upaya, ada usaha. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya yang pondok pesantren harus 100% jadi Syekhul Islam. Enggak. Karena semuanya sudah merupakan ketetapan dari Allah. Sebentar lagi kita besok akan ini malam 31 bulan Desember. Berarti besok masuk tanggal 1 besok malamnya. Dan di situ akan ada waktu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh sebagian manusia, bahkan kaum muslimin, dengan merayakan apa yang dirayakan? Apa yang membuat kita bahagia berganti tahun? Padahal kita dengan berganti tahun itu berarti apa? Usia kita semakin terkikis. Kenapa kita harus bahagia? Yang seharusnya kita muhasabah diri, memperbaiki amal-amal kita yang sebelumnya mungkin kurang, kita perbaiki untuk tahun berikutnya, bukan berbahagia. Ini sebuah keanehan, ada orang yang berbahagia kalau dia akan mendapatkan sesuatu yang pasti, sudah sedang berjalan menuju sesuatu yang pasti, yaitu yang berupa apa? Yang namanya kematian. Bertambah tahun usia kita pada dasarnya terkikis, berkurang. Apa yang membuat kita bahagia? Coba kita pikirkan pakai akal kita. Kita bahagia dengan terkikisnya umur kita, kita dekat dengan ajal kita. Ada nggak orang yang bahagia saya mau mati? Dia bahagia, dia rayakan malam itu. Sebentar lagi saya akan mati, disorakin, diarak keliling. Kira-kira orang ini orang berakal atau majnun? Majnun. Dia lari keliling dari ujung ke ujung. Dengarkan, saya sebentar lagi mau mati. Kemudian bakar kembang api, tiup trompet, pengumuman
umur saya tinggal sedikit. Karena bertambah tahun, bertambah usia, berarti berkurang umur kita ini. Bukan bertambah. Ya. Makanya sering saya sampaikan, orang yang merayakan ulang tahun itu, ya, selamat ulang tahun, itu artinya apa? Selamat Anda sebentar lagi mati. Itu. Tepuk tangan. Ya. Ada orang yang merayakan ulang tahun, ya, ke-60, besoknya mati. Nih, Anda pernah tunjukkan itu gambarnya, 2 gambar yang berbeda. Sehari sebelumnya dengan kue ulang tahunnya, kemudian hari berikutnya sudah digotong di atas keranda. Yang dia sampaikan sehari sebelumnya apa? Selamat, besok saya mati. Seperti itu. Atau orang-orang yang mengucapkan selamat ulang tahun, untuk dia selamat, besok Anda mati, atau umur Anda tinggal 1 hari. Sama dengan perayaan orang-orang yang merayakan tahun baru ini, karena ini bukan perayaan Islam sama sekali. Ya, saya sampaikan kepada kaum muslimin, jangan latah. Jangan latah. Tidak ada dalam Islam perayaan-perayaan selain Idul Adha dan Idul Fitri serta sholat Jumat setiap pekannya merupakan hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Selain itu tidak ada. Ya. Tidak ada dalam Islam. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Cukupkan dengan apa yang datang dari Nabi SAW, kita selamat. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti dan jangan buat-buat, karena sungguh kalian telah dicukupkan dalam beragama ini. Cukup dari Nabi SAW. Hari raya yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti ini. Untuk apa kita adakan hari raya yang lainnya yang tidak ada petunjuknya, menghabiskan biaya, yang melakukan suatu amalan tidak ada contohnya? Bahkan ada orang yang berani begadang, menghabiskan waktu mereka untuk menunggu pergantian tahunnya. Iya dan billah. Yang semua ini akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, belum kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ya. Akan banyak kemaksiatan. Demikian satu kemaksiatan yang diciptakan akan menyeret pada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Jadi satu kemaksiatan itu akan menarik kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, itu pasti. Maka lihat pada tahun baru, perayaan tahun baru, berapa jenis kemaksiatan yang dilakukan. Dari sisi akidah, dari sisi muamalah, ya, akhlak. Bukan hanya masalah akidah. Kemaksiatan yang begitu banyak yang terjadi, yang dilakukan pada malam hari tersebut. Maka saya nasihatkan, hati-hati dan peringatkan keluarga kita, saudara-saudara kita, jangan latah, karena ini bukan perayaan dalam Islam sama sekali, melainkan perayaan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Bisa jadi dengan amalan yang kita anggap remeh ini, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan kita ke dalam neraka sejauh timur dan barat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu amalan atau satu perkataan yang kita tidak menaruh perhatian kepadanya, dengan sebab itu Allah akan campakkan kita ke dalam neraka. Kita remehkan, tidak apa-apa sekali, kita nanti tobat, kita akan jadi salafi sejati setelah ini misalnya. Tidak. Ittaqillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengambil nasihat dan mengamalkan nasihat itu serta mengikutinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas petunjuknya, dijauhkan dari ketergelinciran dan penyimpangan dalam beragama, ditetapkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.